Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naam, kita lanjutkan Umahat, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjut, Ana perlu bantuannya untuk Umahat bisa menjawabnya ya, agar Ana betul-betul memahami apakah Umahat itu faham atau tidak. Ketika kita memiliki bentuk fa'ala, maka mudhari'nya kemungkinannya adalah yaf'ilu. Ini dia bab pertama. Bisa juga yaf'ulu. Kemudian Umahat, kalau kita menemukan bentuk fa'ala yaf'alu, apakah memang betul fa'ala yaf'alu atau bagaimana? Tadinya yaf'il Ustaz. Baik. Asluhu asalnya Ilu. yaf'ilu. Kemudian kenapa menjadi yaf'alu? Karena sulit. Karena dia ada huruf holki Ustaz. Ada huruf Baik. holki Ustaz. Li ajli karena harfil halqi. Karena ada huruf halqi. Di mana? Di ain atau lam. Jelas ya? Di ain atau lam. Ain itu ini dia. Lam itu huruf keempat. Ain itu huruf ketiga. Atau ain itu huruf kedua, ini huruf ketiganya lam. Jelas? Jelas? Jelas Umahat? Jelas ya? Insyaallah. Sekarang kita masuk dari kaidah. Kaidah. Kita memiliki al-misal. Kita akan mempelajari al-misal. Apa itu al-misal? Dulu kita sudah pernah pelajari. Pelajari apa? Fa'uhu harfu ilat. sahih. Fa'uhu harfu illah. Fa'nya huruf illah. Huruf illah itu apa saja? Al-wawu al-ya'u. Alif, wawu, iya. Pertanyaannya, apakah mungkin alif menjadi huruf asli? Tidak. Tidak. Maka yang kita miliki adalah al-misal yang huruf wawu dan al-misal yang hurufnya ya. Itu yang kita miliki. Berarti istilahnya kita memiliki al-misal al-wawi, maksudnya al-misal fa-nya huruf ilah dan huruf ilahnya wawu, dan yang kedua al-misal al-ya'i. Misal fa-nya huruf ilah dan huruf ilahnya ya. Ketika kita bilang al-misal al-wawi, contohnya wasala, wa'ada, ya, wada'a. Ini huruf ilahnya di fa, hurufnya waw. Kemudian al-misal al-ya'i, contohnya ya isa, ya bisa. Di sini fa-nya huruf ilahnya ya. Mudah ya Umahat? Jelas? Jelas? Jelas, insyaallah. Nah, sekarang seperti ini. Ya isa, ya bisa, kasalim. Kasalim. Seperti as-salim. Ai la yataghayyar. Inda isnadihi ila dhamair. Ini dia maksudnya. Misal al-ya'i itu seperti hukum as-salim. As-salim itu yang selamat dari huruf ilah, tidak ada huruf ilah. Maksudnya apa? Tidak terjadi perubahan atau tidak berubah ketika disandarkan kepada domir-domir. Ketika ana bilang misal ya, biar lebih jelas, biar lebih faham Umahat. Kalau ana bilang zahaba ditambah disandarkan ke domir anta, jadi apa Umahat? Zahabta.
Zahabta. Apakah huruf-huruf aslinya zal, ha, dan ba mengalami perubahan atau penghapusan atau apapun itu? Tidak. Tidak. Kemudian seperti halnya ya Isa, ketika ditambah dhamir anta menjadi Umhat, jadi gimana? Ya Yes. ya ista. Apakah mengalami perubahan huruf-huruf aslinya ya, hamzah, dan sinnya? Tidak. Tidak ya. Jadi ya Isa al-mithal al-ya'i itu tidak mengalami perubahan apapun. Berbeda dengan beberapa fi'il yang lain seperti ana bilang qala, ketika ditambah fi'il atau afan, ketika disandarkan ke dhamir anta menjadi kulta ya. Meskipun kita belum mempelajarinya, kita akan mempelajarinya ini. Kulta. Di sini alifnya hilang. Kemudian qafnya berubah menjadi dhammah. Ini mengalami perubahan. Jadi yang kita dapati apa? Beberapa fi'il ada yang seperti as-salim tidak mengalami perubahan, ada juga yang mengalami perubahan. Nah, ya Isa atau al-mithal al-ya'i itu tidak mengalami perubahan seperti as-salim. Jelas nggak maksudnya? Jelas. Jelas ya? Berarti yang ingin Ana sampaikan bahwa al-mithal al-wawi inilah yang akan mengalami perubahan. Perubahannya bermacam-macam ya, tergantung babnya. Maka yang akan kita bahas adalah ahkamu al-mithali al-wawi. Hukum-hukum al-mithal al-wawi. Hukumnya jelas dan mudah. Tuhzafu wawuhu fil mudhari' wal amri wujuban wa fil masdari jawazan idza kanat ainu mudhari'ihi maksuratan halan au aslan. Ini sedikit panjang, Ana bahas kaidahnya langsung. Kita mempelajari di Durusul Lughah ini hukum mithal, tapi tidak ada penjelasan yang yang menjelaskan, tidak ada penjelasan tentangnya. Terjadi perubahan tetapi tidak ada penjelasannya, maka membuat kita bingung sebetulnya. Nah, ini dia kaidahnya. Ana mencoba untuk menjelaskannya. Tuhzafu, dihapus. Wawuhu, huruf wawunya. Fil mudhari', pada fi'il mudhari'. Jadi wawunya akan hilang di fi'il mudhari'. Wal amr, dan di amr, fi'il amr. Wajib, hukumnya wajib. Jadi betul-betul harus dihapus, tidak akan nampak. Apa? Huruf wawu. Wa fil masdari, dan di masdar. Ana sudah bahas belum masdar apa Ummahat? Bentuk ketiga dari fi'il. Taib. Nah, ketika Ana bilang jala saya jelisu, masdarnya apa? Julusan. Julusan. Sudah Ana bahas kan ya?
Sudah, Ustaz. Sudah ya. Dan di masdar wawunya itu dihapus jawazan, boleh. Maksudnya apa boleh di sini? Kadang-kadang dihapus atau bukan kadang-kadang. Boleh dihapus atau tidak dihapus. Siapa wawunya? Ustaz, apakah pasti al-mithal al-wawi dia itu wawunya akan dihapus seluruhnya? Enggak. Dia memiliki syarat. Apa syaratnya? Jika keadaan huruf ain fi'il, huruf ain fi'il, mudhari'ihi pada fi'il mudhari'nya, maksurah, berharokat kasroh. Halan, kasrohnya sekarang, au aslan, atau kasrohnya menurut hukum asal. Perhatikan. Wawunya dihapus di mudhari dan fi'il amr hukumnya wajib. Dan pada masdar boleh. Jika keadaan ain fi'il mudhari'nya berharokat kasroh. Halan, sekarang kasrohnya, au aslan, atau kasrohnya itu menurut hukum asal. Ketika ana bilang wasala, wasala, ini fi'il mudhari'nya yausilu. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Maka kalau al-mithal al-wawi, ini dia al-mithal al-wawi, kemudian ain mudhari'nya kasroh, kapan kasrohnya? Sekarang ini. Kasrohnya sekarang. Maka wawunya itu dihapus. Maka hasilnya yang kita miliki adalah yasilu. Maka huruf wawu dihapus di mudhari, ini dia. Ketika ain fi'il mudhari'nya, apa ain fi'il mudhari'? Di sini kan ini wawu fa fi'il. Sod ain fi'il, huruf lam ini lam fi'il. Ketika ain mudhari'nya yaitu huruf sod, huruf ain di fi'il mudhari'nya berupa kasroh. Kasrohnya kapan? Sekarang. Maka wawunya dihapus. Ini hukumnya wajib, wajib. Apakah di mudhari' saja? Enggak. Begitu pula di amr, secara wajib. Amrnya itu sil, wawunya hilang. Jadi wawu hilang di mudhari dan wawu hilang di al-amr. Kita tahu fi'il amr ini bagaimana dia hadir. Sil ini kan untuk dhamir anta. Maka asal dari sil adalah fi'il mudhari untuk dhamir anta, yaitu tasilu. Wawunya sudah dihapus ya. Kemudian fi'il amr itu adalah fi'il mudhari yang majzum, maka kita hadirkan jazm. Misal contohnya lam. Lam tasil gitu. Setelah itu apa? Kita memiliki fi'il mudhari yang majzum. Setelah itu kita hapus huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah adalah huruf-huruf yang berada di awal fi'il mudhari. Maka hasilnya menjadi sil. Ana sudah jelaskan belum tata cara fi'il amr itu diambil seperti apa? Udah ya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, sekarang Ana mau tanya, ummahat, wawunya dihapus pada fi'il mudhari dan pada fi'il amr secara wajib. Ketika ain mudhari'nya kasroh halan, sekarang. Apakah jelas itu? Ya, Ustaz. Ustaz. Jelas? Taib. Wa fil masdari jawazan. Dan pada masdar itu, wawunya itu boleh dihapusnya. Boleh dihapus atau boleh tidak ya.
kita bisa bilang dalam masdarnya itu waslan, wawunya ada, atau wawunya hilang menjadi silatan. Meskipun kita tidak mempelajarinya, ini dia hukumnya ana masukkan. Waslan atau silatan. Jadi di dalam masdarnya itu wawunya itu bisa kadang-kadang ada, bisa hilang. Ketika hilang, kita ganti dengan tak marbutah di akhirnya. Kemudian, itu dia di masdar jawazan. Jelas nggak maksud fil masdari jawazan? Insyaallah Ustaz. Paham ya? Sekarang kita tinggal menjelaskan kasrohnya itu menurut hukum asal. Ustadz, ada fiil namanya wado'a. Dan kita sering dengar fiil mudhari dari wado'a adalah Yadha'u. yadha'u. Berarti kalau sebelum dihapusnya waw, asalnya apa berarti? Yawda'u. Yawdo'u. Kalau kita perhatikan wado'a yawdo'u, ini wazannya apa? Fa'ala yaf'alu. Yaf, Yaf'alu. yaf'alu. Kalau kita dapati fa'ala yaf'alu, maka asalnya Yaf'ilu. yaf, Yaf'ilu. yaf'ulu. Dan difathahkan karena huruf halqi. Maka yawdo'u asalnya apa? Yawdi'u. 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 Maka inilah yang dimaksud dengan jika ain mudhari'nya berupa berharokat kasroh, bukan sekarang tetapi menurut hukum asal, yaitu yaudi'u, maka cocok dengan kaidah wawu ini akan dihapus ketika ain mudhari'nya itu kasroh, meskipun kasrohnya menurut hukum asal. Maka wawunya dihapus, yang kita miliki menjadi yadi'u, tetapi kita enggak bilang yadi'u. Mereka memfathahkannya karena huruf halqi di sini, huruf halqinya ain menjadi yado'u. Seperti itu. Maka hasilnya yang kita miliki wasala fi'il mudhari'nya yasilu karena ain mudhari'nya kasroh, dan di masdar di fi'il amr juga sil. Kemudian masdarnya itu silatan atau waslan. Begitu pula kasrohnya itu bisa juga menurut hukum asli. Contohnya apa? Wado'a yada'u. Fi'il amarnya do' bisa di'atan atau wad'an. Nah, seperti itu. Ummahat bisa memahaminya dengan baik? Ada pertanyaan? Coba. Jelas nggak Ana menerangkannya atau masih kebingungan? Masih agak bingung. Nanti diulang-ulang. Nah, tapi kalau menonton video mengulanginya, apakah dapat difahami? Insya Allah Ustadz. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan ya. Taib, kemudian, nah, selain dari ini tidak, jadi gini, kalau kita memiliki fi'il wajila yaujalu. Ustaz, ini misal al-wawi, ini fi'il mudhari'nya. Kenapa wawinya tidak dihapus ummahat? Karena sebelumnya fathah Tidak dan ada setelahnya di antara kasrah dan fathah. Sahih, karena ain mudhari'nya di sini fathah. Kita juga memiliki fi'il wajuha yaujuhu.
Kenapa wawunya tidak dihapus? Dengan alif dan dom. Dhamma. Dan doma. Karena ain mudhari'nya berharokat dhamma. Dhamma. Yang kita hapus wawunya ketika ain mudhari'nya berharokat Kasroh. secara halan sekarang atau secara hukum asal. Ya. 6 itu dia. Maka ana minta persiapkan di rumah untuk mentasrif fiil-fiil. Tasrifkan untuk huwa, hiya, urutannya seperti ini ya. Huma mudzakkar ya. Kemudian huma muannas. Kemudian hum, kemudian hunna. Kita sudah membahas huma belum ya? Kayaknya belum ya? Belum, Ustaz. Belum, Belum. Ustaz. Jangan huma. Huma jangan dulu. Hum sama hunna. Kemudian dhamir anta. Kemudian anti. Kemudian antum. Kemudian antun. Kemudian ana. Kemudian nahnu. Tasrifkan di sini fi'il al-madhi, kemudian fi'il mudhari'nya. Kemudian untuk domir ini anta, anti, antum, antuna, tasrifkan fi'il madhinya, kemudian fi'il mudhari'nya, kemudian fi'il amrnya tentu. Fi'il amr itu hanya untuk domir-domir anta, anti, antum, dan antuna. Setelah itu ana dan nahnu ini hanya fi'il al-madhi dan fi'il al-mudhari' saja. Seperti itu. Silahkan tasrifkan. Tasrifnya fi'il yang mana Ustaz? Tasrifkan 2 fi'il saja. Wazana sama wada'a. Wazana fi'il mudhari'nya adalah yazinu. Wada'a fi'il mudhari'nya adalah yada'u. Jelas tugasnya Ummahat? Jelas, Ustaz. Baik. Bagaimana nanti Ustaz setelah mengerjakan? Setelah mengerjakan anak akan tanya satu persatu. Misal, silahkan tasrif wazana apa? Wazana untuk huwa apa? Wazana untuk hiya. Jadi satu orang, satu domir, setiap orang ya. Bergantian satu domir, satu domir. Anak akan tanyakan satu persatu untuk tasrif 2 ini. Jadi kita mentasrif 3 bentuk fi'il, al-madhi, mudhari, dan amr dari domir-domir yang telah Ana tadi sebutkan. 6. Jelas Ummahat tugasnya? Ada pertanyaan tugasnya atau kaidahnya yang mesti Ana ulangi sebelum Ana lanjut? Baik. Kalau tidak ada, kita coba baca kitabnya. Halaman berapa Ummahat? Kitabnya pelajaran berapa? 26, Ustaz. Halaman berapa ya? 173. Iya, Diana 151. 26 ya? Baik, ini dia. Baik. Sebelum Ana nggak baca semua ya. Ana akan menunjukkan saja beberapa fi'il. Di sini najidu. Najidu untuk nahnu. Asal fi'il tersebut adalah Wajada. wajada. Fi'il mudhari'nya Yajidu. yaujidu asalnya. Kenapa wawunya dihapus? Ada kasroh. Ain mudhari'nya kasroh.
maka menjadi yajidu. Ini untuk huwa, untuk nahnu najidu. Seperti itu. Contoh yang lain. Nah, kif berhenti. Asalnya Wafa. waqafa. Fi'il mudhari'nya Yaqifu. Yak- Yuqifu au yaqifu. yauqifu. Nah, asalnya yauqifu. Wawunya dihapus karena ain mudhari'nya kasrah menjadi Yaqifu. yaqifu. Kemudian fi'il amr itu dalam keadaan jazm kemudian dihapus huruf mudharahnya menjadi qif. Yasilu asalnya Wasala. wasala Silu. yausilu. Nah, sisanya insyaallah. Dan ummahat silahkan isi persiapkan dengan baik ya. Al-mu'tal alfa na'am. Sini contoh-contohnya sudah disebutkan. Sini ada wajada yajidu waqafa yaqifu wazana yazinu wasala yasilu. Kalau wada'a wahaba yahabu ya. Yada'u. Kita tahu asalnya adalah yaudi'u, asalnya yadi'u. Begitu pula wahaba ini fi'il mudhari'nya adalah yahabu. Asalnya yauhibu. Ya. Ana ingin tambahkan satu lagi nih tentang tasghir. Tentang tasghir. Ada bab namanya at-tasghir ya umhat. At-tasghir merupakan bentuk masdar dari shawwara yusawwiru. Maksudnya apa? Mensifati kecil. Shaghir itu kan kecil. Mensifati sesuatu dengan sifat kecil. Contoh, kata qalamun. Ketika kita ingin mensifatinya dengan kecil, kita bisa bilang qalamun shaghirun. Qalamun shaghirun. Pulpen kecil. Kita menggunakan sifat kecil langsung. Secara jelas. Di dalam bahasa Arab, ada cara yang lain. Yaitu dengan merubah bentuk qalamun ini ke dalam bentuk fu'ailun. Maka qalamun menjadi kulaimun. Kalau kita memiliki kata rojulun, seorang laki-laki, tapi kalau orang laki-laki tersebut kecil misal, menjadi Rujailun. rujailun. Kalau waladun ini anak. Kalau anak kecil, wulaidun. Jelas ya apa itu tasghir? Jelas. Apakah Ana sudah bahas idgham di kelas ini? Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ya? Belum. Taib, ini biar sekalian. Ini tentang ini dia, idgham. Kenapa Ana bahas? Karena ini ada pembahasannya ini di sini nih. Isim tafdil tentang fi'il yang idgham tadi. Taib. Kita tahu ada yang namanya ismu at-tafdil. Isim tafdil. Ustaz, isim tafdil itu apa? Isim tafdil kita bahas bahwa dia itu wazannya tetap yaitu af'alu. Wazannya tetap af'alu. Itu isim tafdil. Wazannya af'alu. Artinya apa? Artinya lebih. Kalau Ana bilang shaghirun itu kecil, kalau lebih kecil kita bilang Asghar. asgharu. Kalau kita memiliki kata kabirun besar, kalau lebih besar Akbar. akbaru.
Kalau ba'idun itu jauh, kalau lebih jauh, Ab'adu. ab'adu. Nah, itu dia ismut tafdil. Sekarang timbul permasalahan. Bagaimana kalau dari kata qalilun, sedikit. Apakah kita bilang aqlalu? Ya. Kemudian kalau ada kata ladzizun, lezat, apakah kita bilang az al-zazu? Al-zazu? Ustaz, ini masa kita bilang seperti ini? Maka agar memahaminya, Ana sedikit bahas tentang al-idgham. Al-idgham. Dan ini dibahas juga nanti, atau pembahasan ini akan bermanfaat ketika kita membahas fi'il mudha'af. Ada babnya. Idgham itu ada yang disebut dengan idgham as-shaghir dan idgham al-kabir. As-shaghir kecil, al-kabir besar. Maksudnya apa? Idgham shaghir itu ketika ada dua huruf yang sejenis, huruf pertama sukun dan huruf kedua berharokat. Maka terjadi idgham. Seperti apa? Perhatikan. Ketika ada dua huruf yang sejenis, maksudnya sejenis itu fa dengan fa, ro dengan ro, dal dengan dal, shin dengan shin gitu ya. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, maka terjadi idgham. Idgham itu kita jadikan dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid. Kalau Ana bilang, Ana memiliki huruf shin, dal, dan dal. Ana ingin rubah ke dalam bentuk fa'lun. Bagaimana Ummahat? Sadad. Hmm? Sadda. Syadun, Sadda. gitu kan ya? Syadun, fa'lun, syadun. Nah, Sadadun. perhatikan. Ketika ada dua huruf yang sejenis, huruf pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Maka terjadi idgham. Kita jadikan dal yang pertama disatukan ke dalam dal yang kedua dan kita jadikan Tashdid. tasydid menjadi Shaddun. Shad. syadun. Jelas nggak idgham shaghir tersebut? Insyaallah. Jelas ya? Ini akan bermanfaat ketika kita belajar hukum mudha'af. Kalau idgham kabir ketika ada dua huruf sejenis, keduanya berharokat. Maka yang kita lakukan pertama, kita hapus harokat huruf pertama. Yang kedua, kita idghamkan. Kita hapus harokat huruf kedua, harokat huruf pertama, ada dua cara. Yang pertama, kita hilangkan. Kita hilangkan harokat huruf pertama. Yang pertama, caranya itu dengan menghapusnya. Yang kedua, dengan memindahkan harokat kepada huruf sebelumnya.
Yang kedua dengan memindahkan harokat kepada huruf sebelumnya ketika huruf sebelumnya sukun. Baik, Ustaz bingung Ustaz. Mudah perhatikan ya. Ya bingung. Perhatikan. Kalau ana memiliki shin, dal, ana ingin wazan fa'ala. Jadi bagaimana? Syadada. Syadada. Betul ya? Syadada. Ya. Maka ketika ada dua huruf yang sejenis, keduanya berharokat, kita sudah memilikinya, syadada. Kemudian yang pertama kita hilangkan harokat huruf pertama. Jadi harokat ini harus hilang. Dengan apa? Cara yang pertama, dengan menghapusnya. Langsung saja kita hapus. Maka menjadi syadda. Setelah itu apa? Kita idghamkan. Kita jadikan huruf pertama disatukan dengan huruf yang kedua dan kita tasydidkan menjadi Syadda. syadda. Jelas enggak? Jelas. Ya. Sekarang. Ana memiliki mim, dal. Ana ingin yaf'ulu. Yam. Ya, ini tambahan. Berarti yam dudu. Maka perhatikan. Kita mendapati ada dua huruf yang sejenis. Keduanya berharokat. Yang kita lakukan apa? Kita hilangkan harokat huruf pertama. Ini dia. Dal yang pertama harokatnya kita hilangkan. Apakah dengan menghapusnya? Tidak. Dengan memindahkan harokat kepada huruf sebelumnya. Kapan? Ketika huruf sebelumnya sukun. Jadi kalau huruf sebelumnya sukun, kita pindahkan kepada huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berharokat, kita hapus saja. Maka kalau kita pindahkan harokat dhammah ke mim, jadi apa? Yamuddu, gitu kan ya? Yamuddu. Setelah itu kita idghamkan dal yang pertama ke dalam dal yang kedua, kita jadikan satu huruf dalam bentuk dal yang bertasydid, maka menjadi yamuddu. Mudah enggak idgham? Mudah karena masih contoh. Udah dicontoh. Kalau udah latihan mas susah Ustaz. Bingung. Baik, sekarang. Kabirun. Isim tafdilnya? Akbaru. Shaghirun. Asgharu. Kalau ana memiliki kata ladzizun menjadi al-zad. Kira-kira terjadi idgham enggak? Za dengan za itu. Terjadi idgham. Pertanyaan selanjutnya, idgham shaghir atau kabir? Shaghir ya. Waw dan hamzah. Kabir ya. Shaghir atau kabir? Berharokat semuanya. Semua berharokat tapi beda. Akbar. Kalau shaghir ada dua huruf yang sejenis, huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat. Ana nggak bicara huruf harokatnya harus selalu sama, enggak ya? Kemudian berarti ya Ustaz. ketika ada dua huruf sejenis, keduanya berharokat. Jadi kira-kira idgham yang mana? Kabir. Maka kita lihat bagaimana runutan ketika idgham kabir. Yang pertama kita hilangkan harokat huruf pertama. Kira-kira kita hilangkan harokat huruf pertama ini dengan cara apa? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kedua. Kenapa dengan kedua? Karena harokat Karena ada sukun sebelumnya. Karena harokat sebelumnya sukun. Jadi kita dengan
Dengan cara Pindah. memindahkannya. Harokat fa tadi pindahkan ke lam menjadi Alad. aladzu. 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 Kemudian kita idghamkan zal yang pertama ke dalam dal yang kedua, kita jadikan satu huruf yang bertasydid. Tasydid. Maka hasilnya menjadi Alad. Masya Allah, Masya Allah. Itu dia. Jelas nggak Ummahat? Masih itu Ustaz. Masih harus ulang-ulang banyak contoh. Banyak latihan. Ini maaf kayak seperti tidak percaya bahwa kita langsung bisa mempraktekannya. Sih. Meragukan ya. Ya, ini kalau qalil asalnya apa? Qalil isim tafdilnya asalnya apa? Nah, gitu. Aqlalu. Terjadi idgham apa? Kabir. Syadid asalnya Tadinya aqillu. asydadu. Oh ya, kayaknya atas Ustaz. Asydadu. Asydadu. Ya, seperti itu. Itu dia 6. Sisanya insya Allah kita pelajari di pekan depan. Setelah kita mentasrifkan PR-nya. Ya. Biar 6. Selain mengenal, kita juga paham. 6. Ummahat, silakan ada pertanyaan coba. Tapi insya Allah ya, kalau nanti diulangi lagi videonya bisa difahami materinya. Insya Allah. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ana tutup. Afwan Ummahat tadi ya sedikit telat, bukan sedikit, sangat-sangat telat. Kalau tidak ada, ana tutup. Nggak ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Belum. Kita cukupkan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu